Selamat datang kembali. Senang sekali rasanya Anda bisa meluangkan waktu lagi untuk bergabung bersama kami di ruangan ini. Betul. Selalu menyenangkan ya, membayangkan Anda duduk di sana, mungkin sambil nyeruput kopi atau teh, siap untuk, ikut mikir bareng kita. Iya, anggap saja Anda adalah teman ketiga di meja ini. Dan jujur saja ya, topik yang mau kita bedah hari ini benar-benar bikin isi kepala saya berputar-putar sejak kemarin. Saya juga begitu, karena skala yang mau kita bahas ini nggak main-main. Nah, misi diskusi kita kali ini akan berfokus pada apa yang secara de facto merupakan eksperimen sosial dan logistik terbesar di Indonesia pada awal tahun 2026 ini, yaitu program makan bergizi gratis. Atau yang sekarang di mana-mana kita dengar dengan singkatan MBG ya. Tepat. Fokus bahasan kita bersumber dari satu dokumen analisis komprehensif. Judulnya, Feeding a Nation or Starving the Budget. 5 Hard Truths About Indonesia's $20 billion Free Meal Experiment. Itu judul yang lumayan tajam ya. Sangat tajam. Tapi tujuan kita di sini sederhana. Kita mau menyaring lautan data, perdebatan, dan fakta dari laporan tebal ini. Supaya Anda bisa dapat intisarinya, tanpa harus merasa kayak lagi baca buku teks anak kuliahan. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau ngasih gambaran dulu ke Anda tentang skala program yang lagi kita bicarakan ini. Kita sedang menatap sebuah inisiatif yang ambisinya nyaris sulit dicerna oleh akal sehat logistik. Benar-benar raksasa skalanya. Sangat. Program ini menargetkan untuk membeli makan 83 juta orang setiap harinya. Coba Anda bayangkan sejenak. Itu setara dengan ngasih catering harian untuk seluruh populasi negara Jerman. Serentak setiap hari. Seluruh populasi Jerman ya? Wow. Iya. Niat awalnya sih sangat strategis. Pemerintah merancang ini sebagai senjata utama untuk mengentaskan stunting di Indonesia. Harapannya untuk membangun fondasi SDM yang tak terkalahkan menuju visi Indonesia Emas 2045. Itu visi yang sangat mulia di atas kertas. Sangat mulia. Tapi, dan saya harus tegaskan ini di awal, diskusi kita hari ini murni 100% netral dan objektif ya. Kita tidak mengambil sikap politik apapun. Betul, kita cuma membedah fakta dan data operasional yang tertulis di dokumen ini. Tepat. Dan dari dokumen ini, kita akan melihat kalau ada jurang yang sangat curam antara niat baik tersebut dengan realita di lapangan. Visi ini berbenturan keras dengan keterbatasan rantai pasok dan, yang paling krusial, kapasitas dompet negara kita. Oke, mari kita bedah ini. Pertanyaan mendasar yang akan kita cari tahu hari ini adalah, apakah program ini sebuah mahakarya rekayasa sosial atau justru bom waktu fiskal? Pertanyaan triliunan rupiah. Secara harfiah. Secara harfiah triliunan. Jadi gini, secara finansial, ini sudah bikin pemerintah muter otak abis-abisan. Di laporan ini disebut kalau anggaran tahun 2026 membengkak tajam jadi 335 triliun rupiah. 335 triliun rupiah, itu sekitar 20 miliar dolar. Dan yang bikin merinding, itu menyedot hampir 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Bayangkan, satu program tunggal mengambil 1/10 isi dompet negara. Yang menarik di sini adalah bagaimana dunia luar meresponsnya, terutama pasar global ya. Skala pengeluaran masif ini bikin cetak biru keuangan kita masuk ke zona rapuh. Laporan ini mencatat lembaga pemeringkat kredit, Moody's, sampai menurunkan prospek utang Indonesia jadi negatif di bulan Februari kemarin. Cuma gara-gara satu program ini? Gara-gara kepanikan pasar, investor khawatir banget obsesi untuk mendanai MBJ ini akan maksa pemerintah menjebol batas defisit fiskal 3%. Tunggu. Biar kita luruskan dulu untuk Anda yang mungkin nggak tiap hari mantengin berita ekonomi. Batas defisit 3% ini bukan sekedar angka acak kan? Ini ibarat rem darurat yang dipasang susah payah sejak krisis 98 supaya negara nggak ugal-ugalan ngutang. Kaget saat saya bacanya. Untuk nutupin kebutuhan ini, dokumen menyebut 58% dana desa dialihkan ke entitas baru bernama Koperasi Desa Merah Putih. Iya, sentralisasi dana secara mendadak. Bayangkan, 58%. Berarti desa yang tadinya mau bangun saluran irigasi supaya panen lancar atau benerin jalan yang hancur, terpaksa gigit jari demi catering ini. Ada reaksi dari warganya nggak di laporan itu? Peneliti mencatat ada gelombang penolakan dan frustrasi di akar rumput. Otonomi lokal yang selama ini berjalan seolah dibajak.
Tapi sentralisasinya nggak berhenti di desa saja. Kementerian Keuangan bahkan membatalkan program beasiswa menteri untuk tahun 2025 demi membebaskan dana. Ya ampun, ini bikin saya terdiam sih pas baca. Coba kita pakai analogi sehari-hari biar Anda bisa ngerasain dampaknya. Bayangkan Anda ini kepala keluarga. Terus tiba-tiba Anda mutusin buat nguras habis tabungan pendidikan anak Anda. Cuma supaya bisa beliin mereka makan malam mewah hari ini. Analogi yang sangat pas. Kan perut mereka memang kenyang malam ini. Mereka senang. Tapi besok pas mau sekolah gimana? Kita ini secara harfiah nyuapin fisik anak hari ini, tapi motong paksa modal intelektual mereka untuk memimpin di tahun 2045 nanti. Sangat menohok ya. Dan kalau kita lihat dokumennya, ada peringatan keras dari para ekonom. Saya kutip sedikit ya. Tanpa strategi pembiayaan yang jelas dan terukur, program ini berisiko menjadi beban fiskal jangka panjang. Artinya, kita cuma gali lubang tutup lubang, mewariskan utang ke anak-anak yang sama yang lagi kita suapin sekarang. Ironi yang luar biasa. Oke, jadi secara uang, negara harus mengorbankan banyak hal. Tapi katakanlah, mari berandai-andai, uangnya ada nih. Masalah operasionalnya ternyata nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Oh, logistiknya itu mimpi buruk. Benar, gimana caranya ngirim makanan hangat ke 83 juta perut tiap hari di negara kepulauan yang pulaunya ada 17.000? Wilayah kita ini kan membentang lebih lebar dari benua Eropa. Ada yang cuma bisa diakses pakai perahu kecil atau jalan tanah belah hutan. Nah, disitulah tembok realitas menabrak rencana ideal. Menghadapi mimpi buruk itu, laporan ini memaparkan kalau pemerintah akhirnya ngambil jalan pintas paling pragmatis. Implementasi awalnya sangat berpusat di Pulau Jawa. Karena paling gampang ya. Iya, rantai pasok dan infrastrukturnya sudah matang, distribusi jutaan kotak jauh lebih masuk akal. Tapi disitulah letak komedi gelapnya. Saya lihat tabel datanya di dokumen ini, dan faktanya, nggak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang masuk ke daftar 10 besar wilayah dengan tingkat stunting terburuk secara nasional. Itu dia, sebuah ironi geografis yang fatal. Kebijakan ini akhirnya malah nyuapin mereka yang paling mudah dijangkau, bukan yang paling butuh. Si ini kan salah kaprah banget soal pemerataan. Kita punya saudara-saudara di daerah 3T. Tertinggal, terdepan, terluar. Anak-anak di pelosok timur atau pulau terpencil yang tiap hari bergulat sama gizi buruk. Tapi karena strategi logistiknya ini dipukul rata, anak-anak yang rentan ini malah disuruh nunggu di antrian paling belakang. Bukannya nutup kesenjangan, strategi Jawa sentris ini malah memperlebar jurang ketimpangan sosial itu sendiri. Dan pemaksaan kuota makanan di wilayah terpusat ini memicu efek domino lain ke ekonomi makro kita. Penulis dokumen menyebutnya sebagai inflasi protein. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Mari kita bawa rentetan angka makro ini langsung ke keseharian Anda. Bayangkan Anda pergi ke pasar tradisional di akhir pekan. Tiba-tiba Anda lihat harga telur, ayam potong, dan ikan melonjak nggak masuk akal. Pedagangnya juga bingung karena barangnya kosong. Kenapa? Karena negara mendadak menciptakan permintaan semu raksasa. Betul, pemerintah harus memborong 82,9 juta porsi protein dari pasar tiap hari. Rantai pasok lokal kita, peternak dan nelayan kita, nggak pernah dirancang buat lonjakan sebesar itu dalam semalam. Terus apa dampak terukurnya dari dokumen itu? Sangat nyata, di Februari 2026, inflasi tahunan kita meroket tajam ke 4,76%. Hampir sepenuhnya didorong lonjakan harga telur, ayam, dan ikan. Produksi domestik kita lumpuh. Bukti paling gamblangnya, rencana dadakan pemerintah buat ngimpor 1,3 juta sapi perah hidup. 1,3 juta sapi perah. Wah, itu kita harus bikin departemen imigrasi khusus buat sapi kayaknya. Membayangkan armada kapal kargo isinya jutaan sapi aja udah surrealis banget. Tapi serius nih, rencana impor sebesar itu kan ibarat pengakuan kalau peternakan lokal kita udah angkat tangan. Tepat, mereka nggak sanggup memenuhi kuota susu hariannya. Dan Anda sebagai pendengar harus meresapi ironi terpahit dari situasi ini. Keluarga berpenghasilan rendah yang awalnya mau disejahterakan sama program ini, sekarang malah kejepit. Karena harga lauk pauk meroket, keluarga yang tadinya masih bisa beli sebutir telur buat anak mereka, sekarang terlempar ke bawah garis kemiskinan. Bantuan publik ini malah nyiptain kemiskinan privat di dalam rumah tangga. Ini contoh klasik intervensi pasar yang niatnya baik tapi berbalik menyerang masyarakatnya sendiri. Dan ada hukum alam di bisnis catering. Kalau harga bahan baku melambung tapi kuota nggak boleh turun dan anggaran dipatok mati, apa yang pertama kali dikorbankan?
Pasti kualitas bahan dan standar keamanan pangannya. Nggak ada pilihan lain. Betul, dan ini bawa kita ke krisis yang jauh lebih mengkhawatirkan dari sekedar uang, krisis keamanan pangan. Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kepercayaan itu ibarat mata uang yang paling berharga dalam inisiatif kesehatan publik. Apalagi yang urusannya sama perut anak-anak. Tepat. Data di lapangan yang dipaparkan dokumen ini sangat kelam. Di akhir 2025, ada 177 kasus wabah keracunan makanan di sekolah. Masuk kuartal pertama 2026, angkanya meledak. Lebih dari 6.400 anak dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Ya Tuhan, 6.400 anak tumbang. Itu bukan statistik lagi. Bayangkan kepanikan para orang tua. Bayangkan grup WA komite sekolah yang meledak isinya kemarahan dan ketakutan semua. Ini bukan proyek aspal rusak. Ini makanan masuk ke lambung anak-anak yang imunnya masih rentan. Gimana bisa terjadi pengawasan seburuk ini? Analisis sistemik dari laporan menunjuk langsung ke kegagalan Badan Gizi Nasional. Mereka ditugaskan mengawal ekspansi kilat, tapi nggak dibekali inspektor sanitasi yang cukup. Laporan menyebut banyak dapur umum di bawah standar, bahkan ada temuan parasit seperti cacing di dalam kotak makanan. Cacing di makanan anak-anak. Iya. Kalau Anda memproduksi puluhan juta porsi tanpa kontrol kualitas ketat, bencana kesehatan massal itu cuma masalah waktu. Kalau negara nggak bisa kasih garansi makanannya aman, legitimasi politik program ratusan triliun ini bakal hancur lebur. Itu bawa kita ke perdebatan inti yang sebenarnya ngasih pencerahan terbesar buat saya. Di laporan ini dibahas panjang lebar bedanya sekedar makan supaya kenyang versus makan bergizi yang benar. Kita sering nyamain rasa kenyang dengan sehat. Padahal di ilmu gizi itu beda jauh. Sangat beda. Penulis dokumen ini mengangkat konsep beban ganda malnutrisi. Intinya, masalah anak kita bukan cuma karena kelaparan ekstrim. Mereka ini sering konsumsi kalori kosong, perutnya penuh tapi miskin mikronutrien seperti zat besi dan kalsium yang jadi bahan bakar mencegah stunting. Nah, mari kita hubungkan sama realitas catering tadi. Waktu penyedia ditekan anggaran cekak, harga pasar meroket, dan harus kirim makanan tanpa basi ke daerah jauh, lari ke menu apa mereka? Jalan keluar industrinya cuma satu, makanan ultra-proses atau UPF. Demi ngejar target tanpa risiko makanan busuk di jalan, program ini mulai sangat bergantung pada makanan olahan pabrik, nugget ayam cetakan, sosis campuran, karbohidrat rafinasi tinggi. Makanan yang emang murah dan awet ya? Iya, tapi isinya cuma natrium, gula tersembunyi, dan pengawet. Protein murninya nyaris nol. Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya, kita sedang membangun bom waktu. Ngisi perut jutaan anak dengan makanan ultra-proses memang bikin mereka nggak nangis kelaparan hari ini. Tapi, kita seolah menukar krisis stunting dengan epidemi obesitas dan diabetes tipe 2 di masa depan. Kita bakar ratusan triliun cuma buat mindahin masalah dari satu krisis ke krisis lainnya. Konsekuensi yang sangat komprehensif, tapi sebagai analis kita juga harus menyajikan sudut pandang sebaliknya. Pemerintah ngerespons kritik ini dengan proyeksi optimis. Mereka klaim kekacauan ini cuma rasa sakit di awal. Mereka yakin ROI atau Return on Investment program ini bakal 16 kali lipat di masa depan karena kualitas kognitif anak meningkat. Dan ada klaim soal pertumbuhan ekonomi juga kan? Betul. Mereka meyakini suntikan dana ratusan triliun ke bahan baku lokal ini pada akhirnya akan jadi katalis raksasa yang bisa mengerek PDB kita sampai 8% per tahun setelah rantai pasoknya adaptasi. Narasi yang indah kalau berjalan sesuai rencana. Tapi dari fakta yang kita bahas bareng Anda hari ini, realitasnya lumayan menggigit. Penurunan prospek utang, inflasi yang mukul rakyat kecil, ribuan anak racunan karena pengawasan bobrok, sampai ancaman makanan ultra-proses, semuanya nunjukin program yang terlalu memaksakan diri secara operasional. Sangat terburu-buru. Iya, makanya laporan ini ditutup dengan satu pertanyaan kunci dari sumbernya, yang saya pengen Anda juga ikut renungkan. Apakah kesuksesan dari eksperimen 20 miliar dolar ini bergantung pada dipertahankannya status sebagai hak universal untuk semua orang? Atau haruskah ini berubah menjadi intervensi tepat sasaran bagi segelintir orang yang paling membutuhkan? Ini memunculkan satu pertanyaan penting nih yang melampaui dokumen tersebut. Coba kita berimajinasi sejenak. Kalau sentralisasi catering ini memicu inflasi dan nambah utang,
Gimana kalau uang 325 triliun itu nggak dipakai buat bagi-bagi makanan jadi? Terus dialihkan kemana? Diinvestasikan langsung ke sektor pertanian dan peternakan lokal kita dari bawah, subsidi petaninya. Dan lebih dari itu, kasih akses pangan segar yang murah langsung ke dapur para ibu di rumah, dibarengi pelatihan gizi. Bukankah kemandirian pangan keluarga itu jalan pintas yang lebih nyata menuju Indonesia emas daripada bergantung sama sistem catering raksasa yang rentan hancur ini? Sebuah perspektif yang sangat provokatif. Dan rasanya amat masuk akal buat sosiologi negara kita. Ini bahan diskusi yang sangat layak buat Anda bawa ke meja makan keluarga malam ini. Pasti bakal jadi obrolan yang seru. Pastinya. Kami sangat berterima kasih Anda sudah menginvestasikan waktu berharga Anda buat duduk di sini menelusuri data di balik judul berita yang sensasional. Ingatlah, dalam lautan informasi saat ini, rasa ingin tahu dan nalar kritis adalah tameng terbaik Anda. Sampai jumpa di sesi ulasan kita berikutnya, tetap kritis melihat sekitar, dan selamat melanjutkan hari Anda.